Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Pitang. Hari ini Senin 29 Januari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 7 dan ayat 11. Kami mohon saudara-saudari rela membaca dari ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan ini. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada saat waktu kamu terdesak?" Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, demi keselamatan bangsa. Tema renungan ini membuka wawasan kita yang berbunyi, demi keselamatan bangsa, yang mengarah kepada satu pengorbanan, mengorbankan sesuatu, bahkan yang cukup berharga demi keselamatan bangsa. Demikianlah situasi Israel pada zaman itu, di mana pemimpin sesuai kebutuhan selalu dihadirkan Allah bagi umat Israel setelah Yosua meninggal. Itulah situasi zaman hakim-hakim. Allah hendak menyatakan dirinya satu-satunya pemimpin atau raja bagi Israel. Di daerah Gilead yang berbatasan dengan negeri orang Amon telah terjadi ancaman bagi orang Israel. Pasukan Bani Amon telah berperang melawan Israel, di mana pasukan Israel keteter karena tidak ada pemimpin atau panglima yang kuat dan yang mampu menghadapi pasukan Bani Amon. Lalu Yefta, seorang anak Gilead, tetapi dia sudah diusir dari keluarganya di Israel karena ternyata dia anak seorang perempuan sundal. Diusir karena anak sundal tidak mempunyai hak waris dari ayahnya. Maka Yefta pergi dan tinggal di tanah Tob. Di sana dia bergabung dengan petualang-petualang dan preman-preman. Mereka menjadi satu kelompok yang kuat dan mereka merampok. Demikianlah dia menjadi terkenal sebagai seorang pahlawan. Dalam keadaan terdesak, bangsa Israel teringat kepada Yefta yang ternyata telah menjadi seorang kuat di tanah Tob, bahkan disebut sebagai pahlawan. Dalam keadaan yang kritis itulah orang Israel mau memilih Yefta agar bersedia kembali ke Israel untuk menyelamatkan bangsa itu. Demi keselamatan bangsa, orang Israel memilih Yefta yang dulu mereka usir, walau seolah-olah tindakan ini menjilat ludah sendiri. Demikian juga Yefta, demi keselamatan bangsa Israel, dia rela kembali ke Israel walau trauma di hati, diusir yang menyakitkan hatinya. Saudara-saudari, ternyata Yefta tidak gegabah. Mentang-mentang sudah jadi jagoan, menerima pilihan dan panggilan menjadi pemimpin satu bangsa.
menghadapi Bani Amon bukan soal yang gampang. Maka di atas kesediaannya kembali ke Israel, dia menerima tawaran menjadi pemimpin bangsa itu. Dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Perjuangan Yefta bukan lagi sebagai perampok, tetapi mempertahankan dan membangun martabat satu bangsa. Dia bukan lagi sebagai petualang dan preman, tetapi menjadi pimpinan satu bangsa yang besar. Karena itu, Yefta bukan lagi mengandalkan kekuatan ototnya atau kelihayannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan, ke Mizpah, membawa rencananya dan perkaranya ke hadapan Tuhan. Inilah salah satu keunggulan Yefta. Kesungguhannya mengandalkan Tuhan kemudian terlihat. Sebelum dia maju ke pertempuran, dia mengucapkan nazar, janji di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan menyertai Yefta dan memberi kemenangan untuk bangsa Israel melalui Yefta, seorang anak sundal yang terusir dari negerinya, kembali dipilih dan dipanggil menjadi panglima dan pemimpin bangsanya. Dengan berserah dan mengandalkan Tuhan demi keselamatan bangsa. Mungkinkah kita mendapat pemimpin bangsa kita yang mengandalkan pertolongan, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan demi keselamatan bangsa kita? Semoga. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apa dasar atau kriteria bangsa Israel memanggil Yefta yang dulu mereka usir? Yang kedua, menurut Anda, apa kriteria atau dasar Yefta memenuhi panggilan bangsa Israel? Yang ketiga, apa usaha kita sebagai orang Kristen untuk mendapatkan pemimpin yang mengandalkan Tuhan dalam pemilu mendatang? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, andalan hidup kami hanya kuasa kasih Tuhan. Demikian juga harapan dan permohonan kami. Kami mohon melalui pemilu mendatang di negeri kami, Tuhan mengaruniakan presiden dan wakilnya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.